Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisi kalender Rota Prosem secara otomatis. Jadi kita cukup mengisi data diri, lalu mengisi kompetensi dasar di kalender, maka kalender akan terisi Rota Prosem secara otomatis untuk semester 1 dan semester 2. Baik, kita mulai. Pertama kita kalau Bapak Ibu menggunakan Windows seperti ini, kita buka filenya. Contoh file saya. Oke, setelah filenya terbuka, Bapak Ibu lihat di atas ada enable content seperti ini. Di klik enable content ya. Dan lalu kita di sini ganti nama kita ya. Ya, bisa diganti dengan nama kita sendiri. NIP. Lalu mata pelajaran kita pilih. Sini ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, PKN, PAI, IPS, PJOK, dan IPA. Untuk mata pelajaran selain ini saya belum buat untuk aplikasinya. Misal kita pilih itu bahasa Inggris, lalu kita pilih jenjang kelas yang kita ampu, kelas 7, kelas 8, atau kelas 9. Misalnya saya pilih sini kelas 8. Lalu di sini kita kelasnya kelas 8 berapa yang kita ampu, kita ketikkan di sini kelas 8 2 misalnya ya. Nah, kalau sudah, kita beralih ke tab kalender yang ada di bawah. Tab kalender, klik tab kalender, lalu kita isikan di sini. Kalendernya sudah tersusun sesuai dengan jadwal kalender sekolah kita. Nah, untuk cara pengisian kalender ini, kita isi dengan kompetensi dasar kita. Misal, contoh saya masuknya di hari Senin. Senin di jam pertama, misalnya ya. Ini kelas 82 di jam pertama. Lalu kita ketik di sini contoh ya. Ini di tanggal 12 di jam ketiga kita isi dengan 3.1. Lalu ada 3.1 kembali. Ini maksudnya kompetensi dasar 3.1. Lalu tanggal 11 ya, tanggal 25 ini kompetensi 3.1 di kelas 82. Lalu Senin di bulan Agustus tanggal 2 Agustus di jam ketiga, masih jam yang sama, kita masih 3.1. Lalu di sini kita udah beralih misalnya ke 3.2, kompetensi dasar 3.2. Lalu 3.3 dan seterusnya. Untuk pengisian cadangan ataupun penilaian harian, kita ketikkan di sini dengan misalnya penilaian harian 1, maka akan kita ketik PH1, artinya penilaian harian 1. Lalu di sini setelah kita isi semua, nah di sini mungkin di sini ada cadangan 1 jam, kita ketikkan CD. Nah, otomatis akan terbentuk jumlah jam efektifnya akan muncul secara otomatis di sini. Saya isi dulu Bu ya. Karena kita masuknya secara luring dan daring, ini jam luring, jam daring saya ada di hari Rabu di jam pertama, maka saya isikan juga di sini 3.1 mengikuti jam yang sudah disediakan. Setelah ini selesai kalender di semester pertama, kita lanjutkan ke kalender di semester kedua. Ini kita isi sama seperti yang di atas. Nah, kurikulum yang saya gunakan ini adalah kurikulum darurat yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Kalau mungkin nanti ada Bapak Ibu yang buat kompetensi dasarnya sendiri atau kurikulumnya sendiri, boleh hubungi saya akan rubah untuk menyesuaikan dengan kurikulum yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, setelah selesai seperti ini,
tadi kita pilih bahasa Inggris, maka untuk protanya akan langsung jadi seperti ini. Kita tab prota ini, kita klik. Nah, maka protanya akan jadi langsung. Dia akan menghitung berapa kali kita masuk di setiap kelasnya. Nah, kebetulan ini karena semester 2-nya mau saya isi dulu semester 2-nya, bentar. Kita balik ke prota, tab prota. Maka secara otomatis sudah terbentuk jam pelajaran yang Bapak Ibu ketikkan tadi. Langsung dia menghitung berapa kali 3.1 dan 4.1, berapa jumlah kita masuk di kelas tersebut. Dia akan menghitung secara otomatis. Nah, untuk prosemnya juga, prosem 1, program semester 1, kita tinggal klik saja. Dia akan menghitung sendiri. Jadi dia sudah menyesuaikan dengan yang sudah kita ketikkan tadi di kalender. Nah, ini dia sudah menghitung sendiri. Juli kita ada 2 kali pertemuan. Oh, ini salah, saya perbaiki. Ada 6 pertemuan, 6 JP seluruhnya. Di Juli ada 2 kali pertemuan. Oh, ini ada yang salah. Nanti saya akan periksa kembali. Di 3.2 ada 1 kali pertemuan 1 JP, 3.3 ada 27 JP misalnya. Nah, untuk semester 2 ini langsung otomatis terbuat seperti ini. Jadi kita tidak perlu lagi mengisi-ngisi untuk prosem dan protanya. Untuk semester 2 kita tinggal klik di sini aja, semester 2. Nah, maka akan muncul ada cadangannya dan sebagainya ada di sini. Ini jam kita masuk di sini semua. Nah, khusus untuk mapel PAI, kita kalau pilih di sini mapel PAI, mapelnya PAI misalnya ya, maka otomatis yang prota di sini nggak bisa diklik. Ini khusus untuk mata pelajaran selain PAI dan PKN. Sebab PAI dan PKN sedikit berbeda untuk prota prosemnya. Maka untuk PAI dia kemari, prota PAI di tab ini, prota PAI. Maka otomatis prota PAI-nya itu akan masuk kemari, ya. Nah, ini PAI. Nah, langsung menyesuaikan dengan kalender yang sudah Bapak Ibu buat. Untuk prosem 1 PAI sama juga seperti itu. Ya, ini dia. Ya, langsung jadi ya. Seperti ini. Juga prosem 2 PAI. Seperti ini. Ini kurikulumnya sudah menyesuaikan dengan kurikulum darurat. Nah, untuk PKN di sini ada prota PKN, prosem PKN, prosem 1 PKN dan prosem 2 PKN. Sama juga kalau kita memilih di sini mapel yang kita ampu itu PPKN, lalu misal kita pilih di sini kelas jenjangnya kelas 9 misalnya. Kelas 9 maka kita ke prota PPKN di tab ini. Protanya akan langsung jadi seperti ini, menghitung berdasarkan yang kita inputkan di kalender. Jam yang kita masukkan di kalender. Sama juga prosem 1 PKN seperti itu juga. Dia akan menghitung sendiri berapa di semester 1. Dan nanti untuk prosem PPKN yang semester 2 itu langsung jadi juga. Ya, seperti ini. Nah, kita tinggal print. Nah, untuk print kita menyesuaikan dengan sebab setiap mata pelajaran tidak sama KD-nya, jumlah KD-nya, maka untuk ngeprintnya juga kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Contoh ini prota PPKN. Oke, nah kita akan coba print. Kita lihat dulu print areanya dengan cara klik di bagian bawah sini ya, page break preview-nya. Nah, kalau ada yang mau disesuaikan, ini tinggal disesuaikan. Misalnya ini terlalu lebar, mau di segini saja, atau ya sesuai dengan kebutuhan kita ya.
seperti ini, kita tinggal sesuaikan saja. Nah, kalau kita rasa sudah cukup, maka kita bisa print. Kita print langsung dari sini misalnya ya, kita file print. Nah, ini kita bisa lihat reviewnya ya, ini kita bisa lihat reviewnya. Nah, inilah yang akan kita printkan nantinya. Jadi langsung print. Dan ukuran kertasnya ini A4 Bu ya, Bapak Ibu, kita buat di A4. Saya buat di A4. Oke, seperti itu. Ini contoh prototipe yang mau di print. Nah, kalau sudah ya kita kembalikan lagi ke ininya. Lalu prosem 1 misalnya ini PPKN ya, yang saya buat PPKN. Karena saya pilihannya tadi PPKN. Nah, ini kita print, tinggal kita coba kembali ke page break previewnya. Nah, ini kalau udah cocok seperti ini kita tinggal print. Tapi kalau misalnya ini ada yang tertimpa seperti ini, tidak nampak sebagian, maka kita bisa tarik, klik dan tarik ke tempat yang kita butuhkan. Nah, seperti ini kita tinggal print, Ctrl P saja. Ini sudah nampak reviewnya. Oke, jadi seperti itu aja Bapak Ibu. Jadi kita menyiapkannya dengan sangat gampang ya. Cukup kita isi data umum ini, di bagian data umum ini kita isi nama kita, kelas, dan kelas yang diampu ya, jenjang dan kelas yang diampu. Lalu kita sesuaikan dengan kompetensi dasar kita yang pengetahuan ya, kompetensi dasar pengetahuan, karena saya ambil acuannya dari situ. Nah, ini kita isikan dengan kompetensi dasar kita. Kalau sudah, ini semester 1 ya, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Lalu di bawah ada semester 2 ya, yang Januari, Februari sampai dengan Juni. Oke, jadi gitu saja Bapak Ibu ya. Langsung kita ya pilih kalau kita sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Untuk selain mata pelajaran PPKN dan PAI, kita cukup pilih yang Prota, Prosem 1 dan Prosem 2. Oke, baik. Demikian saya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.